Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kisah yang lagi viral belakangan ini mengenai Isabella Guzman, perempuan berusia 18 tahun yang lahir di Amerika Serikat, Colorado. Ia tega membunuh ibunya sendiri, Yu Min Hoi, berumur 47 tahun, dengan berbagai macam tusukan di wajah dan leher. Kembali ke kronologi. Pada tanggal 27 Agustus 2013, ibunya mendapat email dari anaknya yang berisi bahwa anaknya akan membalas ibunya dan anaknya akan meludahi ibunya. Kemudian ibunya tersebut langsung menelpon 911. Kemudian polisi pun datang dan ibunya menjelaskan mengenai isi email tersebut. Polisi tersebut kemudian memanggil Isabella Guzman untuk turun dari kamarnya dan menasihati kedua orang tuanya dan Isabella. Dan polisi tersebut mengatakan bahwa ibunya dapat mengusir Isabella Guzman dari rumahnya jika tindakan ia masih seperti ini. Tetapi polisi kemudian pulang dan menganggap semua masalah tersebut clear karena itu masalah keluarga. Dan kemudian keesokan harinya, pada tanggal 28 Agustus 2013, pukul setengah 10 malam, ibunya pulang dan menemukan Ryan sedang makan di meja makan. Kemudian ibunya berkata dengan Ryan, suaminya, bahwa ia akan mandi sebentar ke atas. Dan Ryan pun melanjutkan makan dan Yu Min Hoi kemudian naik ke atas. Selang beberapa waktu, Ryan pun terkejut ketika mendengar suara dentuman yang sangat keras. Ryan pun segera naik ke atas dan ia terkejut ketika melihat pintu kamar mandi terbuka. Dan ia melihat sosok bayang Isabella yang menutup pintu dengan menggunakan punggungnya dan menguncinya. Kemudian Ryan pun berusaha melihat apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Dan Ryan pun melihat banyak darah bersimbah di kamar mandi tersebut. Kemudian ia pun langsung turun dan menghubungi 911. Kemudian setelah beberapa waktu Isabella pun turun dengan sebilah pisau dan tatapan kosong. Tetapi Ryan sangat takut untuk menanyakan apa yang terjadi dan ia pun langsung menuju ke kamar mandi dan melihat kondisi istrinya yang telanjang dan bersimbah darah. Kemudian Ryan pun langsung memberitahu kronologi tersebut kepada polisi dan 911. Dan polisi pun datang untuk melihat apa yang terjadi kepada Ryan dan istrinya. Kemudian Isabella pun pergi menuju Egg Market, salah satu minimarket yang berada di dekat rumahnya, dengan hanya menggunakan sport bra merah dan celana berwarna biru. Kemudian ia pun segera menuju ke kamar mandi dan membasuh semua bagian tubuhnya, termasuk rambut, badan, dan mengganti pakaiannya. Kemudian pegawai toko tersebut yang kaget langsung menanyakan kepada Isabella tentang apa yang terjadi. Tetapi Isabella masih mengatakan bahwa ia hanya korban pemerkosaan. Tetapi si karyawan ini pun langsung menawarkan bantuan untuk melaporkan kepada polisi. Tetapi dengan santainya Isabella menjawab, ia tidak mau memperpanjang masalah ini. Dan kemudian karyawan tersebut menawarkan bantuan lagi, bahwa ia mau membantu Isabella untuk ke rumahnya. Tetapi Isabella pun menjawab, jika ayahnya tahu, ayahnya akan marah besar. Kemudian Isabella pun tinggal di sebuah garasi. Dan pada pukul 11.30 Isabella ditangkap di sekitar garasi karena ada orang yang melaporkan kepada 911 bahwa Isabella keluar dari garasi pukul 11.30 yang berada di South Park Road. Kemudian polisi pun datang dan menyelidiki. Di dalam garasi tersebut masih terdapat bukti-bukti pembunuhan Yu Min Hoi. Kemudian beberapa menit setelah itu Isabella pun ditangkap di sekitar tempat garasi itu. Kemudian Isabella pun diadili dan ia pun dihukum di penjara tanpa jaminan pada bulan Agustus sekitar tanggal 30. Kemudian setelah itu ayah tirinya tersebut menjelaskan bahwa pada usia 7 tahun Isabella sudah sering ribut dengan ibunya. Tetapi ribut yang akhir-akhir ini beda dengan yang dulu. Kemudian karena sering ribut, Isabella pun sering dititipkan kepada ayah kandungnya. Dan ayah kandungnya sempat menasihati Isabella untuk berbaikan dengan ibunya. Dan pada hari terakhir sebelum Isabella melakukan pembunuhan, Isabella pun sempat menelpon ayahnya. Dan ayahnya sempat mengatakan pada Isabella untuk berbaikan dengan ibunya. Tetapi Isabella pun tidak menghiraukan hal tersebut. Kemudian Isabella pun dijatuhi hukuman penjara. Dan pada bulan Desember 2013,
jaksa wilayah setempat kemudian mengajukan banding karena dokter Isabella mengatakan bahwa Isabella tersebut mengidap skizofrenia paranoid. Dan hukum di Amerika Serikat juga setuju bahwa suatu tindakan kejahatan tersebut bukan hanya dari apa yang ia lakukan, tetapi dari segi kejiwaan Isabella tersebut. Kemudian Isabella dibawa ke rumah sakit jiwa di Colorado dan jaksa wilayah setempat pun setuju. Kemudian setelah itu jaksa wilayah menanyakan berapa lama Isabella di rumah sakit jiwa, tetapi dokter tersebut mengatakan tidak ada jaminan waktu berapa lama Isabella akan berada di tempat itu, tetapi ia akan keluar dari tempat itu jika ia sudah benar-benar dinyatakan sembuh dan tidak mengganggu orang lain lagi. Demikianlah kisah mengenai Isabella Guzman yang membunuh ibunya dengan 151 tusukan di wajah dan lehernya. Terima kasih, sekian video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.